Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa semuanya, penggemar YouTube yang berbahagia, ini adalah channel saya yang pertama. Perkenalkan, nama saya Harsono. Dalam channel saya ini yang pertama membahas berbagai macam sejarah dan hal-hal yang bersifat mistis dan misteri. Bagi teman-teman dan saudara-saudari yang menyukai channel saya ini, saya mohon bantuannya untuk like, komen, dan subscribe. Atas bantuannya saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut penelusuran spiritual kami bahwa Wentira adalah kota emas atau kota logam mulia. Mengapa demikian? Begini penjelasannya. Semua kota Wentira didominasi warna kuning. Mulai rumah, lantai, pagar, atau tembok sampai atap luar dalam. Itu pertanda bahwa di kota Wentira ada harta karun yang tak ternilai harganya, yaitu logam mulia atau emas. Sedangkan emas atau logam mulia mempunyai sifat yang khas, yaitu disukai oleh makhluk halus atau jin atau syaiton dan sebagainya, termasuk jin dan korin. Sedangkan sungai yang jernih seperti aqua, warnanya terlihat kuning. Nah, hal itu sudah bisa dipastikan bahwa Wentira adalah kota emas. Bahkan menurut penelusuran kami, di kota Wentira banyak sekali emas-emas batangan yang tersusun rapi di sebuah tempat. Dan anehnya, gaibnya Bapak Presiden pertama Bung Karno juga sering berada di daerah tersebut. Kemudian barang-barang antik berupa emas juga banyak sekali. Kemungkinan besar berasal dari harta-harta yang tak bertuan atau dari harta-harta kapal yang tenggelam di lautan Atlantik dan dibawa ke daerah atau ke kota Wentira oleh para jin dan korin yang tinggal di kota Wentira itu juga. Selanjutnya, di Wentira juga ada emas mentah yang bercampur tanah. Berarti di daerah kota Wentira lokasinya bisa dipastikan mengandung emas atau bahan emas mentah. Dan harta karun yang berupa emas di Wentira sudah pernah ada yang berusaha mengambil, tapi tidak pernah berhasil, terutama yang emas berupa batangan-batangan. Dan banyak yang meyakini bahwa emas itu adalah milik Bung Karno atau milik Ibu Ratu Laut Kidul. Ada pula yang meyakini bahwa gunung atau bukit-bukit yang ada di kota Wentira semua mengandung emas, dan pada suatu saat itu pasti akan terbukti semuanya. Maka dari itulah jin atau korin dari negara-negara terdekat atau yang dekat dengan provinsi Sulawesi Tengah pada datang ke kota Wentira. Bahkan Ibu Ratu Kidul pun juga sering berada di Wentira. Jadi kota Wentira merupakan pusat energi gaib, baik yang positif atau negatif. Jadi di kota Wentira tersebut berkumpullah jin atau korin dari berbagai negara. Bahkan jin yang berasal dari pantai selatan pun ada di sana. Terus ada jin yang wajahnya tampan-tampan dan cantik-cantik. Itu pasti korin orang-orang Cina atau Thailand dan Malaysia. Sedangkan orang-orang yang di atas bibirnya tidak mempunyai paritan, itu pasti hasil persilangan atau manusia dengan jin. Dan di kota Wentira banyak sekali. Kemudian kotanya modern sekali, hampir seperti kota Saranjana di Kalimantan. Akan tetapi bangunannya masih bagus
dan modern di kota Wentira. Karena di kota Wentira semua rumah hampir berlapis emas semuanya. Kota Wentira luas sekali bangunannya, bagus-bagus. Ada yang modelnya seperti bangunan Cina atau orang-orang Vietnam dan Malaysia, dan banyak rumah panggung seperti rumah-rumah Sulawesi pada umumnya. Akan tetapi warnanya seragam kuning semua. Di kota Wentira juga ada mobil dan sepeda motor. Kehidupan mereka modern, hampir mirip di kota Saranjana. Kemudian di kota Wentira ada bangunan yang sangat mencolok dan tidak sama dengan bangunan-bangunan lain atau lainnya. Di depan pintu masuknya dijaga oleh 9 orang prajurit, sedangkan model rumahnya bagian atasnya seperti ada stupa atau bundar seperti masjid, namun lagi-lagi berwarna kuning mengkilat, dan itu memang emas. Jadi rumah segitu besarnya dilapisi dengan emas. Kalau dilihat sepertinya rumah tersebut adalah Istana Wentira. Wentira adalah kota gaib, tidak semua orang bisa melihat apalagi masuk. Kemungkinan bisa masuk, akan tetapi pasti tidak bisa kembali. Penduduk kota Wentira memang tidak sama seperti kota-kota gaib di daerah-daerah lainnya yang ada di Indonesia, karena kota Wentira dihuni dari berbagai jenis jin dan ras yang berbeda, bukan ras Indonesia. Ada yang mirip seperti orang-orang Toraja atau penduduk asli sekitarnya, akan tetapi bercampur baur dengan penduduk atau jin-jin dari luar negeri. Dan bahasanya yang digunakan juga tidak seragam seperti orang-orang penduduk Palu atau Sulawesi Tengah. Kota Wentira masih ada hubungannya dengan kekuatan gaib Laut Atlantik yang terkenal dengan segitiga Bermuda, dan sepertinya orang-orang yang tenggelam di lautan segitiga Bermuda juga ada di sana. Soalnya jin atau horinya itu bercampur dengan orang-orang luar negeri. Menurut penduduk setempat, banyak orang-orang yang hilang di sekitar kampung. Pasti ketemunya ada di daerah kota Wentira. Kota Wentira yang ada di Palu atau Sulawesi Tengah itu berada di tengah-tengah hutan belantara. Jin yang ada di kota Wentira tidak sama dengan jin-jin kota gaib lainnya yang berada di Nusantara. Makhluk halusnya galak-galak dan gampang marah, bahkan salah sedikit langsung menyerang kita. Kita harus berhati-hati sekali kalau ada di lokasi keberadaan kota Wentira. Anehnya lagi pemirsa, penduduknya cantik-cantik banget, kulitnya putih-putih dan matanya sipit-sipit seperti orang Cina. Akan tetapi penduduknya seperti sulit diajak bersahabat. Dan di kota Wentira banyak sekali manusia-manusia biasa, seperti manusia yang hidup di alam nyata. Dan mereka itu bukan jin atau setan. Kemungkinan besar orang-orang ini yang asli penduduk Wentira, dan orang-orang tersebut bisa bebas keluar masuk kota Wentira. Mungkin orang-orang inilah yang diceritakan di berbagai media. Ada yang memanjat sarang burung walet tanpa menggunakan alat pengaman, dan waktu ditanya katanya dari kota Wentira, Palu. Kemudian pada waktu terjadi gempa di Palu, ada yang menemukan KTP dengan alamat Wentira. Selanjutnya ada orang yang membeli mobil dengan alamat kota Wentira, dan begitu dikirim ternyata ada kota yang megah berlapis emas. Dan semua itu memang benar-benar adanya karena ada buktinya. Akan tetapi kota Wentira bukan kota di alam nyata.
Akan tetapi Wendira memang benar-benar ada. Nah, orang-orang yang wujudnya seperti manusia biasa itu memang benar manusia biasa, karena orang-orang tersebut sudah biasa atau sudah beradaptasi dengan alam gaib kota Wentira, sehingga orang-orang tersebut bisa hidup di dua alam, yaitu alam gaib dan alam nyata. Mudah-mudahan cerita yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih.